Part 17. Dendam masa lalu. Aku sangat membenci keluarga suamiku, termasuk kakak-kakak ipar dan seorang adik iparku. Mereka sangat menghinaku di masa lalu, bahkan tidak pernah menganggapku ada. Mereka memandang diriku sebelah mata. Suamiku tercinta, Arman Wijaya, merupakan anak laki-laki satu-satunya. Dia sangat mencintai dan menyayangiku. Dia rela menentang orang tua dan keluarganya hanya untuk menikah denganku. Keluarga Mas Arman tidak pernah merestui hubungan kami karena perbedaan status sosial. Aku berasal dari keluarga tidak mampu, sedangkan Mas Arman memiliki segalanya. Semua anggota keluarganya menentang keberadaanku dan tidak menginginkan kehadiranku. Apa-apaan kamu, Man? Berani kamu membawa wanita ini memasuki istana kita, ucap mama mertua saat itu. Arman mencintainya, Mah. Dia gadis pilihan Arman, jawab Mas Arman. Mama tidak akan pernah menyetujui hubungan kamu dengan wanita ini. Dia tidak sepadan dengan keluarga kita. Dia tidak pantas untukmu. Arman tidak peduli jika mama tidak menyukainya, tapi Arman akan tetap menikahinya. Kalau kamu berani menikahinya, keluar dari rumah ini. Semua fasilitas yang kamu miliki akan mama ambil, dan kamu akan dihapus dari pewaris keluarga. Terserah mama, Arman gak peduli. Yang Arman inginkan hanya satu, bisa hidup bersama Sandra. Tidak mengapa jika sekarang kami harus berjuang berdua. Yang terpenting kami bisa hidup bersama. Kalau itu yang kamu inginkan, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Aku dan Mas Arman diusir dari rumah orang tuanya, yang seharusnya juga rumahnya. Sebelum aku melangkah, tiba-tiba kakak Mas Arman mendorongku. Puas kamu perempuan sial. Hanya karena kamu, kami harus berpisah dengan adik laki-laki satu-satunya. Dasar gak tahu diri. Aku terjatuh. Lalu Mas Arman menuntunku untuk berdiri. Apa-apaan sih, Kak? Tega banget kalian dorong Sandra, bentak Mas Arman. Biar dia tahu rasa, kami membencinya, ucap kedua kakak Mas Arman. Akhirnya, aku dan Mas Arman keluar dari rumah orang tuanya. Kami menikah tanpa restu dari keluarganya. Kami melangsungkan pernikahan sangat sederhana, hanya dihadiri oleh orang tua dan keluargaku, juga beberapa teman dekat. Kami memulai semuanya dari awal, dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan air mata. Pada saat Rangga lahir, usaha yang kami bangun berdua mengalami peningkatan dan perkembangan. Kami merasa bahwa anak kami membawa keberuntungan. Beberapa tahun kemudian, kami sudah memiliki segalanya. Hingga mudahnya keluarga Mas Arman kembali menerima kami sebagai anak, menantu, dan cucu. Aku dengan hati yang sabar dan lapang dada, akhirnya memaafkan penghinaan yang pernah mereka tujukan kepadaku. Aku melakukan semua itu demi suami dan anakku. Aku dan Mas Arman tidak sanggup menangani semua perusahaan. Hingga akhirnya perusahaan yang aku bangun baru-baru ini diserahkan kepada Rangga. Dia yang mengelola perusahaan tersebut bersama Andra, sahabatnya. Aku sangat percaya dengan kemampuan mereka berdua, karena mereka cukup menguasai bidang manajemen. Berhubung perusahaan itu baru berdiri dan sangat memerlukan seseorang yang benar-benar menguasai keuangan dan pembukuan, aku meminta bantuan kepada Ana, sahabatku, salah seorang dosen terbaik di kampus yang ada di kota ini. Dia merekomendasikan salah satu mahasiswinya dengan nilai cum laude. Mahasiswi yang melanjutkan kuliah karena mendapatkan beasiswa dari prestasi yang diraihnya. Namanya Citra. Dia berasal dari keluarga tidak mampu. Di samping dirinya berpendidikan dan berprestasi, niatku juga ingin membantu keuangan keluarganya. Oleh karena itu, aku memberikan jabatan penting kepadanya, mengatur keuangan dan pembukuan perusahaan. Akan tetapi, kebaikan itu telah disalahgunakan olehnya. Dia sangat berani mencintai putraku, hingga mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Aku sangat marah
Setelah mengetahui hubungan mereka, aku tidak terima Citra sebagai kekasih Rangga. Aku menentangnya dengan berbagai cara. Aku pernah melemparkan uang dalam amplop coklat di depannya, tetapi dengan sombongnya dia menolak penawaranku agar dirinya segera menjauhi Rangga. Aku sangat marah dan mendaratkan tamparan di wajahnya. Aku merasa puas karena telah berhasil mempermalukannya di depan umum. Dia tetap dengan keputusannya untuk mempertahankan hubungan dengan Rangga. Dia dengan santai mengaku kalau dirinya sangat mencintai Rangga hingga membuatku kehabisan kesabaran. Akhirnya, aku mendatangi rumahnya dengan membawa koper berisi uang. Ini yang kalian mau, iya kan? Aku meletakkan koper tersebut di meja ruang tamu Citra. Maksud ibu apa? Tanya Citra. Jauhi anak saya, ambil uang ini. Jika masih kurang, kamu tinggal sebut saja, ucapku dengan nada meninggi. Walaupun kami orang susah, tapi ibu tidak berhak membeli harga diri kami, ucap ibunya. Harga diri apa yang kalian punya? Kalian hanya butuh uang. Ibunya marah, lalu melemparkan koper berisi uang tersebut keluar. Silakan keluar dari rumahku. Kami tidak butuh uang ibu. Ibunya berani mengusirku. Rencanaku pun tidak berhasil. Mereka sangat sombong dan menolak uang pemberianku. Aku berusaha mencari jalan lain untuk memisahkan Rangga dan Citra. Beberapa minggu kemudian, secara tidak sengaja, aku melihat Citra sedang asik berbicara dengan seorang laki-laki memakai seragam polisi di depan supermarket yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Aku meraih ponsel dari dalam tas, lalu mengambil foto mereka berdua. Foto itu aku gunakan sebagai alat untuk mempengaruhi Rangga. Ternyata rencanaku sangat berhasil, karena Rangga akhirnya uring-uringan dan berusaha menjauhi Citra. Dia merasa kalau wanita yang dia cintai telah berani menduakannya, selingkuh di belakangnya. Hati ini sangat puas, dan aku sangat yakin rencana kali ini akan berhasil untuk memisahkan mereka. Mama udah bilang, dia gak pernah tulus cinta sama kamu, tapi kamu tetap gak percaya, ucapku saat kami sedang bersantai di ruang TV. Mama ngapain menghasut Rangga? Tanya Mas Arman. Apa sih, Pak? Siapa yang menghasut? Memang kenyataannya Citra berani selingkuh di belakang Rangga. Mama tahu dari mana kalau Citra selingkuh? Tanya Mas Arman. Aku ada buktinya. Aku menunjukkan foto Citra bersama laki-laki lain. Cuma foto aja kamu menuduhnya selingkuh. Jadi namanya apa dong kalau bukan selingkuh? Rangga, jangan terlalu cepat percaya karena hanya melihat foto seperti ini. Sepertinya Mas Arman mencoba mempengaruhi Rangga. Rangga juga mencoba untuk berusaha tidak percaya, Pak. Tapi Mama bilang Citra sangat mesra bersama laki-laki itu. Jawab Rangga. Kamu percaya dengan omongan Mama kamu? Kamu tahu sendiri gimana bencinya Mama kamu melihat Citra. Dia akan berusaha menemukan cara untuk misahin kalian berdua. Papa, apa-apaan sih? Nuduh Mama seperti itu? Aku tidak terima dengan tuduhan Mas Arman. Siapa yang menuduh? Itu kenyataan, Mah. Mas Arman benar-benar mengetahui rencanaku. Aku melihat perubahan di wajah Rangga. Dia sudah terpengaruh dengan apa yang dikatakan papanya. Aku sangat bingung. Sepertinya rencana kali ini gagal lagi. Aku tidak ikhlas kalau Rangga harus memilih Citra sebagai pasangan hidupnya, karena wanita itu tidak pantas untuk Rangga. Semua usaha atas jerih payahku dan Mas Arman akan jatuh ke tangannya. Dia yang akan menikmati semuanya jika kami sudah tua nanti. Sementara aku dulu harus berjuang mati-matian. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi yang akan Bu Sandra lakukan untuk memisahkan Rangga dan Citra?